Halo, perkenalkan nama saya Dina Rosmala. Lanjut di bagian 2 ya, mengenai pembahasan UMKM. Nah, tadi kita nyampe di pembahasan salad buah serta beberapa produk yang awalnya ada gitu kan ya. Nah, tadi ada salad buah, ada fruit sando, sama ada buku pandan. Nah, setelah ada ketiga produk ini, kami mikir nih kayak, wah, kami ternyata sudah punya cukup modal ya dari penghasilan ketiga produk ini. Akhirnya kami juga berpikir kayak gimana ya caranya supaya keuntungan kami bisa lebih banyak, terus penjualan kami bisa lebih luas. Nah, awalnya ini kayak kami memutuskan ya bertanya kepada beberapa warung kelontong, kayak kami menawarkan gitu, Bu, bisa nggak kalau misalkan nitip makanan di sini? Nggak banyak sih. Awalnya kami juga cuma nitip 5 ya, 5 pack, 5 pack salad buah. Kami hanya berani menitipkan salad buah. Kalau untuk fruit sando dan buku pandan itu kan ketahanannya tidak cukup lama ya. Kalau misalkan ini cuma 1 hari. Nah, rawan basi. Kami takutnya basi dan itu akan mengecewakan pelanggan gitu kan. Akhirnya kami menitipkanlah salad buah saja, setiap harinya 5. Ya kalau misalkan di hari itu nggak ada yang beli, ya sudah kami tarik. Kalau misalkan memang nggak ada yang beli, ya sudah kami makan sendiri. Karena memang di sini keterbatasan modal, sangat-sangat keterbatasan modal dan keterbatasan tenaga gitu, sumber daya manusianya, karena kami cuma berdua dan kami pun masih kerja gitu kan. Jadi kami juga bingung gitu, gimana cara penjualannya, gimana kalau misalkan kita buka toko, siapa yang mau jaga tokonya, kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan saladnya nggak laku, makanannya nggak laku, gimana kita bayar biayanya, biaya tokonya, biaya operasionalnya, biaya dan lain-lainnya gitu. Banyak sekali pertimbangan yang kami lakukan karena memang sangat-sangat terbatas gitu kan. Akhirnya kami lama sekali menggunakan sistem PO di gitu kan, di kosan. Terus selain sistem PO juga kami kadang bikin ini ya, bikin unggahan di media sosial, kayak misalkan kami ini jualan ini gitu, kami lagi produksi, kalau misalkan yang mau silakan bisa hubungi gitu, bisa langsung COD. Dan dulu tuh kami pakai sistem COD gitu, kayak misalkan yang satu arah nih Cikarang gitu, ya udah kami PO berarti Cikarang nanti kami COD gitu. Nah, COD ini tapi kita lakukan setiap hari Sabtu Minggu atau sore hari gitu, saat kami sudah pulang kerja gitu. Nah, dan kami pun bikinnya tuh kayak tuker-tukeran, kalau misalkan saya si pagi berarti saya malamnya bikin gitu, nanti sorenya COD. Nah, kalau misalkan teman saya nih si malam gitu kan, berarti dia paginya bikin biar nanti saya bisa langsung COD gitu. Nah, pokoknya kami saling tukar-tukar gitu supaya usaha kami itu tetap berjalan gitu dan tetap ada pemasukan untuk usaha kami kayak gitu. Nah, setelah itu mulai banyak sekali peminatnya, banyak gitu kan. Akhirnya kami pun berpikir kayak, aduh, apa ya yang bisa dijual lagi, di mana ya jualannya. Terus kami memutuskan buat jualan di pasar bersih. Nah, kan di pasar bersih ramai kan setiap hari Minggu, kami jualan lah di sana. Ya memang banyak sekali gitu, banyak peminatnya, alhamdulillahnya banyak peminat. Akhirnya pun kami jualan di sana, serta dari sana kami bisa mengembangkan produk-produk kami gitu. Kami bisa ini memperbesar usaha kami gitu. Dan terus banyak orang-orang yang kayak, kenapa nggak bikin ini gitu, Mbak, nggak ada ini. Nah, di sana kan jadi sebuah peluang ya buat kami. Akhirnya kami pun memutuskan kayak, oh iya juga gitu ya, apakah memang orang-orang suka terhadap itu. Nah, terus akhirnya tuh adalah mochi, yang memang mochi Daifuku waktu itu emang viral banget kan, viral banget di salah satu media sosial, TikTok ya, kita sebut aja TikTok. Emang TikTok tuh platform yang sering viral kan, memviralkan apapun gitu, apapun pasti viral di TikTok ya kan. Karena orang mana sih sekarang tuh yang nggak pakai TikTok? Kan pasti banyak banget ya orang yang pakai TikTok gitu. Akhirnya kami tuh bikin mochi gitu. Ya memang awalnya kita juga lihat resep TikTok gitu kan, cuma kan kita punya inovasi sendiri, pasti punya
cita rasa sendiri kan, setiap makanan, setiap apa yang dibuat pasti punya cita rasa dan khasnya sendiri gitu kan. Akhirnya kita tiru, awalnya kita bikin tuh yang dari mangga. Iya, dari mangga, karena yang paling viral itu mangga, karena waktu itu juga memang lagi musim mangga. Jadi kita ambil yang dari mangga, selain mangga itu stroberi. Nah, setelah itu tuh ya biasa, seperti biasa kami melakukan tester ke teman-teman, dibawa ke PT, terus tetangga-tetangga sekitar, kita mau jualan ini. Testernya nggak sebiji sih, memang waktu itu testernya nggak sebiji, banyak sekali kayak kenapa testernya cuma ini segini segini. Ya namanya juga tester gitu kan, masa kalau gede nanti kita rugi gitu, gimana cara produksinya. Akhirnya teman-teman yang kita beri tester ini, kita kasih tester, mereka tertarik untuk PO gitu, untuk order. Akhirnya kita mulai produksi nih mochi, kita ya udah kita jualan mochi, kita coba. Jadi selain salad, ada dessert yang lainnya juga gitu kan, karena kan banyak sekali ya orang-orang yang suka manis gitu, terutama perempuan ya, remaja-remaja gitu, pasti suka manis kan. Kayak remaja mana sih sekarang yang nggak suka manis, pasti mereka suka manis, kebanyakan sih, memang nggak semua remaja juga suka manis gitu kan, kebanyakan. Nah, kebanyakan orang pasti suka manis gitu. Jadi kita ya memutuskan untuk jualan salad juga. Nah setelah itu kami coba keesokan minggunya kami coba jualan di pasar bersih. Nah jadi udah ada 4 produk nih, udah lumayan rame ya gitu jualan kami. Ada salad, ada bawang pandan, ada fruit sando, ada mochi juga gitu. Nah di pasar bersih ini ternyata yang paling laris itu dan paling banyak diminati ternyata mochi dan salad buahnya gitu kan. Akhirnya kami berpikir apakah memang salad buah dan mochi ini jadi produk unggulan kami gitu kan. Kalau salad buah kan memang dari awal kami jualannya memang salad ya gitu, dapur salad gitu kan. Jadi kami ya memang ini jualan pertama kami gitu kan, try and error banget waktu di salad itu. Memang sebenarnya ya gampang-gampang susah, cuma susahnya ya pas kita bikin sausnya itu. Nggak dibilang gampang nggak juga, dibilang susah nggak juga. Kadang ya walaupun kami sering bikin, kadang ada aja yang bilang kayak enak yang kemarin gitu kan. Ya kadang kami juga lupa takarannya gitu. Tapi sejujurnya kadang kami takarannya nggak pakai takaran gitu. Jadi ya udah, tapi mulai sekarang mulai ada kritik dan saran yang masuk, kami menggunakan takaran supaya tidak mengubah rasa, kayak ya supaya mereka nggak kecewa lah, rekan-rekan nggak kecewa, maksudnya pembeli nggak kecewa, pelanggan nggak kecewa gitu kan. Akhirnya nah awalnya kita buka di Shopee Food sama di GoFood. Nah itu dia awalnya kayak udah banyak banget, udah males banget buat COD gitu kan. Ya udah akhirnya kami buka di Shopee Food dan GoFood untuk menjangkau juga supaya lebih luas ya jangkauan penjualan kami gitu kan. Nah awalnya omset kami ya dibilang sedikit ya, memang masih sedikit gitu kan, kayak cuma berapa beratus ribu gitu kan perharinya. Cuma kan kalau sekarang memang sudah mencapai 2 juta per hari gitu kan. Kebetulan juga rekan saya itu dia habis kontrak dan kami memutuskan ya udah kamu fokus ngelola ini aja, ngelola usaha kita gitu, nanti saya bantu kalau misalkan ada apa-apa, kalau misalkan ya jaga Sabtu Minggu gitu atau sore harinya, karena kami buka dari pagi sampai malam gitu kan. Karena kan kalau di daerah sini ya, di daerah saya kos ramai selalu gitu, jadi saya yang jaga malamnya setelah saya pulang kerja gitu, dan saya mempersiapkan bahan-bahan atau peralatan yang akan besok dibuat, misalkan besok mau bikin mochi, mau bikin apa. Dan kami juga untuk saat ini sudah banyak menerima pesanan ya, terutama untuk ibu-ibu arisan. Nah kayak gitu, kami juga sudah mulai banyak pesanan masuk karena kami memang punya platform ya, punya platformnya sendiri. Bukan punya platform, maksud saya punya akun gitu, akun untuk promosi jualan kami gitu, supaya jangkauannya itu lebih luas gitu kan. Mungkin kita sambung di bagian 3 ya, takutnya nanti nggak cukup pas di upload. Mari kita sambung di bagian 3.